Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua-tua kita, Pak Imam, Bilal, ibu-ibu, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat dihimbaukan nama. Semua saya hormati, lagi saya muliakan. Semogalah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karenanya tak ada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma ya Allah salli wa sallim, limpahkanlah salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, pada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada semua keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak, cucu, cicit serta semua keturunannya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, di situ beliau menuliskan resep bahagia. Resep bahagia. Ibu pengen bahagia? Pengen. Jadi ternyata oleh Syekh Nawawi ada resepnya. Kalau resep ini ditunaikan, maka kita boleh bahagia. Tapi kalau enggak ditunaikan, kita akan selalu berkeluh kesah. Ada dua resep bahagia. Sebelum kita bahas dua resep bahagia ini, tentu kita ingin coba mengapa kita mesti bahagia, karena memang tujuan hidup ini memang untuk buat bahagia. Allah datangkan Islam ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bahagia. Ya kan? Sehingga para ulama menyebutkan Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas ini. Kalau disederhanakanlah isinya ini, ya kalau kita press demikian rupa, dirangkumlah isi semuanya ini dalam kata yang sangat singkat, maka isi Quran ini kata ulama adalah is'adul insan fid darain. Bagaimana supaya manusia bisa bahagia di dua tempat. Mana tempat itu? Tempat dunia dan tempat di akhirat. Karenanya lah Allah mengajak kita untuk memohonkan dua hal ini kepadanya dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bahagiakan aku di dunia ini, lalu bahagiakan pula kelak aku di akhirat. Inilah esensi hidup. Nah, kalau kita tidak bahagia, maka esensi hidup itu tentu enggak kecapai. Nah, Syekh Nawawi menuliskan dua resep bahagia ini dengan menyebutkan bahwa man tawahhama, siapa yang merasa annalahu waliya aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang merasa bahwa ada orang yang paling sayang ke dirinya selain Allah, berarti dia tidak mengenal Allah. Maknanya adalah kalau pengen bahagia, maka tanamkan dalam pikiran kita bahwa di dunia ini
sekarang ini juga sampai kapanpun, zat yang paling sayang di dunia, ke diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu sayang ke ibu, ya. Anak ibu sayang ke ibu, bapak pun istri kita sayang ke kita, anak-anak sayang ke kita, orang tua sayang ke kita, benar. Tetapi orang-orang yang sayang-sayang itu tadi, sebenarnya Allah jauh lebih sayang. Bahkan Allah jauh lebih sayang dibandingkan diri kita ke diri kita. Kita ini sayanglah nih ke diri kita ini. Berbagai ikhtiar kita lakukan agar kita sehat, agar kita selalu nyaman. Tapi sebenarnya Allah jauh lebih sayang ke diri kita ini dibanding kita sendiri. Gimana tuh ceritanya kok bisa pula Allah lebih sayang? Nih kita buat contoh. Dia kalau nggak dicontohkan kadang menerawang kita. Kata Allah, kalian kalau pengen nyaman, maka kalian jangan marah. Kata Allah tuh kan, jangan marah. Bahkan Allah katakan kalau pengen masuk surga pun kalian jangan jadi orang pemarah. Kalau kalian pemarah, tidak akan masuk surga. Pokoknya yang masih suka marah-marah nih, repet-repet itu kerjanya, insya Allah tak akan masuk surga. Karena di surga tak ada orang merepet, enak. Dari mana dalilnya? Ini dalilnya, bahwasanya orang pemarah tidak akan masuk surga. Karena tanda orang masuk surga, mampu dia menekan marah. Wasari'u ila maghfirah. Nah, ini mohon maaf nih ketua, memang maghfirah di sini. Nama saya nih, ya kan? Bukan berarti saya cari-cari ayat, memang gitu bunyinya. Wasari'u, bersegeralah ila maghfirah, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Untuk apa dapat ampunan Allah nih? Wa jannah, kalau kalian dah dapat ampunan Allah, maka kalian masuk surga. Surga ini untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Orang bertakwa yang akan mengisi surga itu apa tandanya? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orangnya suka memberi, baik ketika lapang ataupun sempit. Orang pelit insya Allah tidak masuk surga. Nah, kalau kotak itu disenyumi saja, insya Allah tak akan ada jasa masuk surga. Lewat kotak tua, senyum deh. Kenapa bapak senyum pak? Senyum ini sedekah juga katanya. Insya Allah itu tak masuk tuh, kan? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orangnya mampu menahan marah. Nah, ini dia nih pengisi surga itu. Tanda yang kedua, pengisi surga setelah memberi, mampu menahan marah. Nah, kata Allah kan jangan kalian marah. Ada hadis-hadis pendek kadang tuh keluar di situ, la taghdab, udah enak, walakal jannah, ya kan? Pernah enggak tuh dibaca? Kan enggak dibaca puluh rupanya. Jadi tulisan-tulisan ada hadis pendek, ya kan? Jangan marah, kamu akan masuk surga. Nah, kata Allah kan nih, Allah nih sayang ke kita, karena sayangnya Allah tadi katanya kalian jangan marah. Lalu bapak ini marah juga. Nah, kan karyawannya datang terlambat, kali dua kali, mengamuk lah bapak nih. Sini kok, ya pak, kenapa terlambat? Ini awak sakit pak. Kemarin terlambat juga, kenapa tuh? Datuk lah sakit pak. Hanya alasannya kan, kamu kalau mau kerja sini pulang, saya tidak butuh kamu. Pak maaf saya. Langsung sakit jantung, mati. Kan? Allah dicakap sama Allah, tak usah marah. Nak marah juga, siapa yang rugi? Diri sendiri lah. Karena dicakap, tak usah marah. Lalu dia memang layak untuk dimarahi. Macam mana?
ngomong aja baik-baik. Nah, saya tengok nih, kamu tadi pagi terlambat. Kenapa? Nenek sakit, Pak. Kemarin datuk sakit, Pak. 2 hari yang lalu sebelumnya kamu sakit juga. Itu orang rumah tuh Pak sakit. Ya, kalau memang pada sakit semua, berarti kamu tidak bisa optimal kerja di sini. Ya, untuk sementara kamu boleh off dulu. Gak apa-apa, nanti kalau udah sehat, boleh kerja lagi. Gak apa-apa, gitu kan sedap aja. Kalau sama bapak emang nggak mau dia lagi. Dia bilang, wow, wow. Nah, jadi orang marah itu sebenarnya apa sebabnya? Dia sombong. Nah, ini penyakit yang paling Allah nggak suka itu sombong inilah. Jadi kalau bapak ibu masih gemar marah, sebenarnya bapak ibu sombong. Jadi kata para ulama, marah itu datang dari kesombongan. Kok bisa marah itu dari sombong? Nah, kita contohkan. Saya berjanjilah dengan mahasiswa nih. Nah, katanya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Izin Pak, saya nih baru dapat surat dari fakultas, katanya Bapak pembimbing skripsi saya Pak. Oh ya, kapan saya bisa bimbingan Pak? Ya udah besok lah ya pukul 8. Bapak hari ini kebetulan sudah di rumah. Nanti kalau kamu di rumah, ke rumah jauh pula rumah saya nih. Besok aja lah ya. Ayolah Pak, izin Pak jam berapa Pak? Jam 9. Ketemu di mana Pak? Ketemu di ruang dosen fakultas lantai 1. Ya Pak, Assalamualaikum, malam. Besoknya saya pun menunggulah di situ jam 9. Setengah 10 tak ada anak tuh. Nah, jam 10 hari dah, tak ada juga dia. Nyunyuk jam 11 baru dia datang. Oh, nah. Marah lah nih, ya kan? Dari mana kamu? Wah, itu pertanyaan biasanya bertamu nak. Ini sok bagak nih bentuknya kan. Saya janji jam berapa? Jam 9. Sekarang 11 Pak. Sana. Wah, kan nih kalau gaya anak. Saya izin anak itu tadi mau menjelaskan gini. Tak usah. Wah, kenapa saya tadi bisa seperti itu tuh? Ya sombong. Kenapa sombong? Karena mindsetnya kamu yang butuh saya nggak butuh kamu. Kalau janji yang benar, saya nunggu kamu dari tadi sini. Wah, kamu pikir saya ini tidak punya pekerjaan lain? Wah kan, no, macam-macam kemana-mana perginya nih. Sombong itu isinya. Karena dia merasa anak ini bisa dia apakan pun, nggak ada ngaruh ke dia. Yang berkepentingan sekarang itu dia, bukan saya. Wah, itu sombong tuh. Karena sombong itu definisinya adalah ketika kita merasa diri kita lebih baik, itu sombong. Wa ana khairum min, aku lebih baik dari engkau. Kau siapa? Wah, itu sombong. Aku lebih hebat, aku lebih cerdas, aku lebih kaya, aku lebih berpengaruh, aku lebih menentukan. Aku di sini ketua. Nah, itu sombong. Aku PRW sini, ngapa kau? Gitu enak. Ya mohon maaf nih PRW. Ya PRW sini kan tak gitu enak. Kalau ada gitu. Aku presiden sini, semua kendali di bawah aku sekarang. Siapapun aku mengendalikan. Apa kalian? Itu sombong. Nah, iblis itu dikeluarkan dari surga ya karena sombong itulah. Karena itu orang yang sombong ini ya nggak akan masuk surga. Orang iblis aja dah di surga dikeluarkan, apalagi kita yang belum masuk nih. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, coba kita balik contohnya. Akhirnya saya pun ditelepon oleh rektor. Nah, ini orang yang lebih bagak dari awak kan? Gitu nak. Diteleponnya, mau Viro katanya. Iya Pak, ya Bu. Besok nih ada nih penelitian. Nah, ini sepertinya cocok dengan bidang keilmuan Pak Maufiro nih. Bagaimana kalau kita
berkolaborasi melakukan penelitian ini. Siap Bu, siap, siap. Wah itu gitu, nah siap terus tuh, siap, siap. Kan? Kapan kita bisa ketemu menyatukan persepsi ini Pak? Boleh Bu besok? Oh ya besok ya, jam berapa? Jam 9. Baiklah, saya tunggu di ruangan ya. Iya Bu, siap. Besok saya pun datanglah jam 9. Tak ada rektor tuh. Ada tanya ajudannya, Ibu masih di luar Pak? Ya udah tunggu, jam setengah 10, jam 10, jam 11 baru dia datang. Katanya, maaf Pak Vero ya, tadi anak, iya Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa tuh gitu tuh Pak? Ngapa tak marah-marah tuh? Karena enggak berani, enggak bisa menyomong. Karena kamu lebih kuat dari saya. Saya memang anak buahmu. Gitu-gitu bahasa itu. Jadi marah-marah tadi itu datangnya dari mana? Dari kesombongan. Saya memediasi orang mau bercerai. Nah, ini laki-laki, perempuan, suami istri pengen bercerai. Yang menuntut cerai ini perempuan. Tapi bapak tidak usah risau, tidak akan dituntut sama ibu. Ini cerita saya saja. Lalu apa kata ibu ini ketika saya tanya, apa masalah Bu? Kok pengen bercerai? Bapak ini sekarang tak ada kerjaannya. Oh, memangnya bapak sekarang udah umur berapa? Baru 65 katanya. Tentulah pensiun Bapak. Tentu pensiun Bapak ini umurnya 65. Oh, bapak ini udah pensiun. Dulu bapak ini kerja. Umur berapa pensiun? 60. Oh, guru, ya. Ibu guru juga, ya. Ibu berapa umur sekarang? Awak 45. Oh, masih muda lagi. Enak. Nah, makanya apa hati-hatilah. Kan? Karena bapak ini tidak ada pemasukan, tidak ada kerja. Kenapa gitu Bu? Ya udah, aku tidak tergantung, aku bisa usaha sendiri, aku punya uang sendiri. Nah, tidak ada pun dia tidak apa-apa, anak aku udah bisa besar. Nah, itu kan isinya apa tuh? Sombong. Aku punya duit juga, tidak ada dia pun hidup juga aku punya. Nah, kan gitu kan? Orang tuh kayak gitu. Karena merasa sudah bisa dan merasa lebih, ya itulah kesombongan. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kembali ke muara kaji kita tadi, Allah lebih sayang ke kita, kata Allah, kalian jangan marah, maka kita marah juga, akhirnya datanglah penyakit kita, sesak napas, jantung kambuh, atau bisa jadi mati langsung, mana? Yang gitu kan? Makanya kata Allah, kalau nggak pengen tensi naik, kambuh jantung, ya udah tenang-tenang, nggak usah marah-marah. Ada masalah, omong aja baik-baik. Nanti kalau kita ngomong baik-baik, dia tidak ngerti. Kini masalahnya bukan masalah dia ngerti atau tidak. Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi masalah kita. Nah itu aja. Nah, berarti siapa yang sayang ke kita? Allah. Kata Allah, kalian jangan curang. Awak curang juga, akhirnya ketahuan, hilang pelanggan tuh. Nah, kita dari jauh, nampaklah duku tulisannya, 8.000, mak murah nih. Nah, singgahlah. Begitu singgah ada tulisan kecil setengah rupanya. Kecil aja setengah ya Pak. 8.000 pikir tadi sekilo kan? Kan nak nipu nih. Setengah. Ya jadi orang beli. Jadi Bapak Ibu bisa tipu-tipu lagi. Samakan tulisan setengah itu dengan 8.000. Berarti itu jujur. Nah. Rupanya memang ada yang 10.000 sekilo, ditengoknya yang hitam tuh.
Nih mohon maaf nih penjual duku nih. Kayaknya kecewa sama tukang duku Ustaz ini nampak. Nah, ini cerita fenomena kehidupan keseharian kita yang nampak. Nah, dan ini Bapak Ibu masalah kita jadinya. Nah, ibu-ibu dulu ketika masih gadis-gadis ngumpul-ngumpul lah ibu-ibu nih Pak, ibu-ibu nih sama ibu-ibu. Dia cerita dia sama dia, woi, gitu. Kalian nanti suami kalian macam mana, woi? Wah, ditanya. Pakai woi enak. Kalau orang sekarang nih tidak pakai woi deh, Bo. Orang sekarang nih pakai amu. Amu nanti suamimu macam mana, mu? Itu kok tahu Ustaz? Dengar saya mahasiswa tuh ngomong kayak gitu, oh pakai amu-hamu dia ngomong. Oh gitu bahasa orang sekarang. Suami aku tahu kalian, aku pengen suami aku itu minimal tingginya 170 katanya. Terus orangnya putih, tidak berkumis. Wah berarti awak tidak kena lah nih. Terus, terus apa lagi? Harus punya kepribadian. Nah, kepribadian gimana? Pekerjaan pribadi, rumah pribadi, kendaraan pribadi. Gitu-gitulah anak cerita. Tapi akhirnya ibu ini menikah. Dapat enggak suami yang kayak tadi? Enggak. Jawab. Enggak. Memang suara hati betulan Pak. Kecewa beliau sama bapak nih Pak. Ada jujur. Tak dapat. Udahlah Bu, kalau tak dapat berarti itulah takdir terbaik yang telah Allah siapkan buat ibu, suami yang sekarang. Karena tadi kita dari awal kan logikanya Allah zat yang paling baik. Mengapa Allah tak kasih laki-laki yang ibu rencanakan tadi? Karena itu tak baik. Gimana tak baik? Iya, bersuamikan laki-laki yang kaya, itu kan kaya sebenarnya tadi kan rumah pribadi, kendaraan pribadi, jalan pribadi, itu kan orang kaya, sudah mandiri kan. Tidak dikasih sama Allah orang yang berkecukupan seperti ini ke ibu, sebenarnya itu baik. Karena semua perempuan-perempuan di luar sana targetnya sama kayak ibu tadi. Laki-laki yang duitnya banyak, yang perhatian gini, semuanya yang ideal itu menjadi target perempuan. Lalu mengapa dia tak kasih oleh Allah sama ibu? Karena Allah tahu ibu tidak kuat. Sebab kalau punya suami yang duitnya banyak, serba punya kemampuan ini, itu tekanan jiwanya lebih tinggi. Lawan ibu banyak. Kan? Karena semua orang mencari target laki-laki yang sama, tidak terkecuali suami ibu tadi jadi target. Kalaulah dapat suami tadi tengah malam lah jam 11, suami tadi belum balik lagi. Ibu telepon tidak diangkat, di chat tidak dibalasnya. Terus ibu telepon lagi, tidak juga diangkat. Akhirnya ibu, mana dia nih? Jangan-jangan betul nampak ini atau si anu ni, ayo gak ni, dah buka cabang dah ni. Mana dia? Risau. Akhirnya ibu kurang istirahat, lelah, udahlah dari pagi tadi bekerja gini-gini, tengok pula suami kayak gini. Akhirnya ibu sakit-sakitan, ibu naik ini, naik itu, kolesterol, atau mati langsung. Jadi karena Allah sayang ke ibu, maka tidak dikirimlah laki-laki yang tadi. Dikirim sama Allah laki-laki yang biasa saja. Biasa-biasa aja. Ya kan? Sehingga ibu tidak terlalu merisaukan dia. Jam 11 malam belum balik. Nah, ada ibu telepon, biar aja. Ya kan? Balik. Nah, enggak. Gitu kan? Ibu pengen tenang atau pengen risau-risau? Kan ceritanya tadi bahagia kan? Kan ceritanya tadi resep bahagia. Dikirimlah oleh Allah laki-laki yang biasa-biasa saja, sehingga ibu lebih tenang. Tidak ada risau, tidak ada khawatir.
Karena dalam ibu, apa yang ibu khawatirkan? Awak aja salah pilih ya mah. Nah kan ada kayak perempuan mau ke terus jalan. Ya begitulah. Ini sengaja saya buat contohnya agak provokatif sedikit supaya mudah diingat ya kan. Yang artinya bahwa apapun yang Allah putuskan buat hidup kita ini itu pasti baik. Makanya tadi ayat yang kita bacakan di depan, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu adalah zat yang paling sayang ke kita. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu telah mewajibkan ke dirinya untuk menyayangi kita. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah enggak pernah menganiaya hamba-hambanya. Dikirimnya ibu suami yang seperti tadi bukan Allah aniaya, Allah sayang. Sehingga ibu ini Pak tenanglah dia. Bapak balik, ibu ini tertidur sambil nonton TV. Berarti bapak memang tidak dipikir sama ibu. Nah, bapak ibu. Jadi bapak-bapak ini pula ngumpullah dia sama dia. Waktu bujang-bujang dulu, ya kalau ibu tadi waktu gak ada ganggu. Apa katanya? Kalian nanti apa bini kalian cuna apa? Istri kalian nanti kayak mana? Aku pengen yang tingginya minimal 165. Orangnya nanti ada bulu-bulu halus ini ha. Oke bulu-bulu. Ini kriteria teman saya nih. Bulu nih. Dia agak ada kumis-kumisnya sedikit. Mak suka orang berkumis pula. Jari-jarinya nih runcing-runcing. Kalau ngomong pelan-pelan, kalau ketawa tidak menganga katanya. Kan ada perempuan nih Pak, kalau ketawa itu hilang rasanya simpati kita nengoknya enggak. Gitu. Ini mohon maaf ya kalau ada yang gitu. Ini ada laki-laki yang nggak suka kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga laki-laki yang suka ke perempuan yang kayak gitu. Ceria kan? Dikasih duit atau tidak ceria terus, ya kan? Ada terus. Ada juga yang gitu. Akhirnya menikah, dapatkah perempuan yang seperti itu? Ya ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Kalau dapat, ya alhamdulillah. Kalau tak dapat, ya tetap baik. Mengapa tak dapat? Nah, kan? Mengapa tak dapat? Bapak-bapak, kita ini semua dulu tentu berencana ingin dapat perempuan yang cantik. Ya akhirnya ya dapat, ada yang tak dapat. Kalaupun tak dapat, ya udah tidak apa-apa. Yang dapat, ya alhamdulillah. Mengapa tak apa-apa? Kalau tak dapat yang cantik. Sebab perempuan cantik ini Pak, biaya perawatannya mahal. Iya kan? Jangan dikira perempuan cantik itu tak berbiaya. Wah, itu udah jawab nih Bu. Bapak sebutlah. Perempuan ini supaya dia bisa glowing, bedak aja banyak macam. Krim pagi, krim siang, krim malam, bedak tabur, bedak padat. Lipstiknya aja bisa 5 sampai 10 warna. Itu duit semua. Ya. Bajunya lagi, kalau bajunya kuning, roknya kuning, jilbabnya kuning, tasnya kuning, sepatu kuning. Oh, disesuaikan semua. Casing handphonenya nanti kuning lah, banyak biaya. Nah ya kan, belum lagi nanti karena seiring perjalanan usia, kadang udah lama dipakai, ya ada yang macam-macam, yang longgar, yang kendur, semuanya di treadmill. Nah, semua diperbaiki. Gigi mulai menjarang, antar ke dokter gigi, diikat gigi dong. Sekali ikat 20 juta. Setiap bulan dikontrol. Sekali kontrol 250 sampai 300 ribu. Kalau tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan tambah 70 sampai 100 ribu. Ustadz kok apa? Awak donatur mah, kan? Biaya yang besar. Ya kan? Karena biaya besar ini tentu Allah tahu kemampuan kita tak pula banyak.
Maka dikirimnya yang biasa-biasa. Dirawat, tidak dirawat, sama aja bentuknya. Ya udah, menguntungkan. Gitu-gitu ya. Ya biaya perawatan ini yang besar. Nanti dia harus tetap singsek. Nah, suruh dia olahraga, kemana dia aerobik sekian-sekian kali sepekan. Harusnya ini, belum lagi pakaiannya. Namanya perempuan. Nah, dia tidak mau sekali aerobik ini bajunya itu terus, sepatunya itu terus. Tidak mau dia. Yang penting gaya perempuannya banyak. Itu dia. Berbiaya. Makanya kemarin itu Gubernur Wahid, Abdul Wahid, ngomong dia di depan umum. Ini stadion utama nih katanya, ada enggak yang mau beli, mau dijual? Kenapa dijual? Biaya perawatannya besar. Padahal dulu stadion utama itu di zaman Pak Rusli Zainal dibangun katanya stadion terbaik se Asia Tenggara. Sekarang barang itu udah dulu lantak. Mengapa kok rusak? Karena tidak dirawat. Jadi bapak pun dapat istri cantik, tak bapak rawat, ya sama saja. Kata Allah, pada merusak-rusak ciptaan aku aja kau, kata Allah. Nah, ya udah nih aku kasih yang ini free nih, tanpa dirawat nih, mantap ya Allah. Itu. Ini kita ceritakan mungkin sambil ketawa-ketawa, tapi esensinya kita harus pahami bahwa apapun yang menjadi takdir Allah itu pasti baik. Kenapa baik? Karena Allah adalah zat yang paling sayang ke kita. Kalaulah kita pahami ini, tenanglah hidup kita. Kita enggak lalu gerasak gerusuk. Ya kan? Yang merasa dapat suami kurang hebat, lalu pengen ganti dengan yang lebih hebat. Tidak akan selesai dunia ini, ya kan? Yang dapat istri kurang ini, nak diganti. Itu saja kerja kita, sementara waktu kita di dunia ini terbatas. Nah, itu yang pertama. Resep yang kedua, man tawahhama aduwa a'da min nafsihi fallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Resep bahagia yang kedua adalah siapa yang merasa ada musuh yang paling utama di dunia ini selain dirinya, maka dia tak mengenal dirinya. Ini resep bahagia yang kedua itu adalah Syekh Nawawi ingin mengatakan musuh utama kita di dunia ini bukan orang lain, tetapi musuh utama kita itu adalah diri kita sendiri. Karena itu jangan mempersalahkan orang. Sebenarnya yang kalau ada sesuatu jadi masalah, titik utama masalah itu sebenarnya bukan di orang itu, di kita. Kita selalu menyalahkan gara-gara ini nih, yang ini nih. Nah, gitu. Sekarang kita balik, ini apa masalahnya dengan saya? Apa saya nih sekarang kok gelisah? Apa masalahnya? Mengapa saya sekarang kok jadi cemburu? Apa masalahnya? Mengapa saya sekarang kok jadi marah nih? Mengapa saya sekarang kok jadi sombong dan sebagainya? Kenapa nih? Tanya ke diri kita. Karena umumnya masalah itu bukan di kita. Masalah itu bukan di orang, tapi di kita. Contohlah kayak gini. Nah, ini ya, untuk memudah memahamkan ini kita masukkan ke contoh-contoh keseharian kita. Ibu sholat Isya. Ibu sholat Isya lah. Tadi malam misalnya, Isya. Masjid ini, imam pun memandu sholat. Allahu Akbar. Kan? Terus dia baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ibu sakit perut. Tidak tahu kenapa. Aduh sakit perut. Ya Allah, sakit perut. Ibu tidak pula mau membatalkan sholat, tetap juga pengen sholat. Gimana nih? Imam kan tak tahu ibu sakit perut. Nah, tentu imam ini pun langsunglah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Katanya,
ayat ini pula dibaca. Imam ini tak paham menjelas apa sakit perut. Sebenarnya yang salah itu imam atau kita? Nah, kan kita sering mempersalahkan imam. Balik ibu dari sholat tuh, dari mana tadi teh? Di masjid sholat isya. Siapa imam di teh? Sianu payah sakit hati dengan imam. Mau lewat sakit paru ini panjang ayatnya panjang. Jaleh awak sakit paru katanya. Mana tahu imam tipu sakit paru. Tapi ini persalahkan. Kita tuh selalu gitu tuh, mempersalahkan orang tanpa mengkaji diri sendiri. Padahal sebenarnya surat Al-A'la ini dah sering kita pun ikut di belakang imam. Tak pernah kita kritisi imam, biasa saja, tenang. Mengapa sekali ini imam itu kita persalahkan, dia baca surat Al-A'la terasa lebih panjang? Karena kondisi kita ketika itu tidak sehat. Kita lagi sakit. Kondisi kita tidak sehat itulah yang membuat suasana itu menjadi tidak nyaman. Bukan imam tuh. Imam tuh udah sering baca ayat udah. Sholat tarawih kita biasanya yang bermazhab fikih Syafi'i ini, itu witir itu umumnya mereka merasa sunnah ketika baca surah Al-A'la untuk rakaat pertama. Di sini gitu enggak? Iya kan? Nah, mengapa sekali kok jadi tidak masalah di barang? Bukan barang itu bermasalah, kita yang bermasalah karena lagi sakit perut. Itu dia. Saya ketemulah dengan kawan. Entah di pusat perbelanjaan, entah di manalah ketemu di luar, entah di tempat pesta lah. Terus berpapasan dengan kawan. Nampak kita, sombong kali ya, tidak ada negur-negur. Alah, wah. Kenapa harus kita katakan dia sombong? Karena dia tak negur. Apa dia memang tak negur itu lalu itu sombong? Apa bukan kita yang sombong? Kalau dia tak negur, kita negur, apa ya? Tapi kita ini pula yang sombong, karena kita ini merasa, aku kan bos, aku harus ditegur. Aku kan senior, akulah tegur luan. Masa akulah negur dang? Nah, atau kalau budak-budak bukan baru, nah. Ya gitu enggak tuh? Jadi masalahnya bukan kawan tadi yang sombong, boleh jadi kita lah yang sombong. Kayak gitu tuh sebenarnya. Jadi yang masalah itu lagi-lagi bukan orang, masalah itu kita. Saya di chat sama mahasiswa suatu waktu, bunyi chat itu kayak gini lebih kurang. Selamat siang, siang ini ada kelas, masuk tidak? Omak aja oleh. Jadi rasanya mahasiswa ini kok kasar kali, sombong atau gimana rasanya. Tapi qadarullah, alhamdulillah saya tuh tersadarkan. Kok saya jadi marah-marah nih, kenapa nih? Agaknya sombong nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal dhalimin. Istighfar. Hati tenang, saya baca ulang. Selamat siang, siang ini ada kelas, masuk tidak? Lembut. Jadi sebenarnya tergantung cara membacanya. Kalau baca macam pertama tadi kasar, selamat siang, siang ini ada kelas, masuk tidak? Nah, tergantung kita, serahlah mau bacanya macam mana. Orang yang sombong tadi mungkin dicatatnya lah, ini siapa nih? Ini anak nih aku kasih D nanti, siapa nih? Gitu kan? Itu mulai sombong kan? Makanya ketika di kelas itu saya nggak perlu cari. Ini tadi yang ngecek saya siapa nih? Siapa nih? Nggak perlu gitu kan? Biar aja. Akhirnya saya pun balas. Assalamualaikum. Insya Allah kita masuk. Bantu kasih tahu kawan-kawan yang lain ya. Iya Pak. Waalaikumsalam Pak. Insya Allah Pak. Siapa? Kan bagus jadi. Jadi suasana itu menjadi bad mood atau suasana itu menjadi nggak nyaman itu kadang ya kita yang memposisikan diri menjadi gimana-gimana akhirnya nggak nyaman. Ini saya ini ceramah sehari kadang beberapa kali, kadang menemui jemaah ini macam-macam. Kan? Jemaah ini pertama ada yang ngantuk,
Ada yang suka bercerita, awak ceramahnya ceramah loh. Ada yang gitu. Ada yang gitu memang. Ada yang main handphone. Awak ceramahnya asik loh. Orang yang jauh dia sapa, awak yang dekat ini diabaikannya. Ada yang gitu, tapi saya nggak boleh baperan. Jadi rumusnya kita nanti, saya terapkan nih, insya Allah aman. Walaupun kita tak di Darul Aman nih. Enak. Saya persepsikan bahwa ketika ada ibu-ibu nih yang ngomong, jangan kita persepsikan dia itu lagi membicarakan jeleknya kita. Ini pasti ibu ini tidak suka dengan saya nih, makanya dia ngomong. Ya, jangan gitu, nanti hati kita tidak nyaman. Maka kita harus katakan ibunya lagi ngomong nih, memang ngomongkan kita, tapi ngomongan kebaikan kita. Orang yang sedang ngomong-ngomong tadi itu penggemar kita sebenarnya. Orang yang paling suka ke kita itu ngomonglah dia ketika kita ceramah. Apa yang dia omongkan? Isi ceramah kita tadi omongannya. Saya kan ngomong tadi kan, musuh paling utama kita itu adalah diri kita sendiri. Contohnya kita ketika sholat berjamaah. Satu itu yang dikeceknya ke kawan. Iyo deh, tadi malam mau sakit paru deh. Kan itu yang diceritakan. Memang iyo nak lama sholat berarti. Tapi untunglah Ustaz tidak panjang ayatnya. Lainnya terkantik waduh. Akhirnya dia cerita-cerita, ia mengiyakan apa yang kita sampaikan. Tidak mesti dia tidak suka ke kita. Cuma masalahnya ibu ini salah tempat waktu bercerita. Nah, apalagi sekarang diceritakan, nantilah cerita. Kalau nanti takut lupa Pak. Kayak gitu, jadi tenang aja semuanya. Kalau ada yang ngantuk, itu bukan bapak tuh tidak respect ke kita. Bapak ini justru lah yang paling respect ke kita. Karena dia dah tahu dia ngantuk. Awak tadi malam lambek lalu, kerajo banyak. Tapi Ustadz ceramah loh. Pulang nak lama. Kau sama Piro, aku biasa lama ceramah. Awak tunggulah. Awak tunggulah. Kiro yo nak tertahan loh Pak. Ngantuk. Akhirnya dia yang tengantuk tadi itu bukan orang nggak baik. Justru orang baik. Dia dah tahu dirinya ngantuk, dia tetap ingin bertahan. Sementara yang ngantuk lain dah balik. Enak. Jadi mana baiknya bapak yang tengantuk ini pada yang balik tadi? Balik yang ngantuk nih. Nah, ngantuk lah Pak. Nggak masalah, belajar lah. Jadi kayak gitu mempersepsikannya. Jadi kalau kita berkata ini pasti gini nih, pasti gini. Akhirnya semua tidak tenang. Terakhir dalam kitab tasawuf, kata ulama-ulama tasawuf, tidak ada orang yang pelit katanya. Yang ada itu orang yang tamak. Jadi orang pelit seyogianya tak ada. Yang ada itu orang tamak, orang serakah. Gimana ceritanya tuh? Saya ngomonglah dengan Ustadz Yusri. Mana Ustadz Yusri itu? Ngomong beliau cerita. Baru balik umroh Ustadz. Iya, kapan? Pekan yang lalu. Sekali umroh ini kira-kira berapa jemaah dapatnya dibawa sana? Kira-kira berapa kali ini setahun nih? Kadang 10 sampai 20 kali lah setahun. Wah, banyak nih. Oh iya, gini gitu. Lalu dalam pikiran saya, berapa kira-kira kita dapat ujroh dari kegiatan ini? Oh, sekitar gini lah, banyak lah misalnya. Dalam hati saya, ini nampaknya dapat sedikit nih. Karena dia dah ngomong uang tadi, saya pun berpikir, kayaknya dapat lah seketik nampak. Berharap nih, mau dibagi nih. Rupanya selesai cerita tadi, tak ada dibagi loh Pak. Dia cerita aja, nak bagi awak. Lalu Pak Imam nanya ke saya, sedap kali ngomong dengan Ustaz Yusri tadi. Apa cerita Ustaz? Kata Pak Imam. Pak Yusri payah, Pak Imam. Pilih. Ya kan? Langsung saya nisbahkan beliau itu pelit. Mengapa saya katakan beliau pelit? Karena saya berharap. Andaikan saya tak berharap, ketika Pak Imam nanya, apa cerita dengan Ustaz Yusri? Oh, mantap juga rupanya kita kalau bisa punya terapel gini-gini. Di samping ibadah, ujung gini. Alhamdulillah lah beliau kayaknya rezekinya kita doakan Pak.
Karena saya tak berharap baik saya. Ini yang kita sebut tadi, dalam hidup ini yang bermasalah itu adalah diri kita, bukan orang. Nah, Bapak Ibu, nih memang sampai jam 7 kita ceramah nih. Berapa akan mulai 9.16? Oh, itu tuh. Awak takutnya bubar satu-satu nih. Jadi Bapak Ibu katanya di ujungnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan. Suruh terbit 623. Baik, silakan mungkin bagi Bapak Ibu Jemaah dan ingin bertanya seputar tema pengajian kita pada pagi hari ini, atau mungkin bisa dibuat itu yang ditanyakan kepada Ustaz, kami persilakan. Berarti tak jadi bunyi alarmnya ya? Yang kedua nanti Ustaz. Oh. 8 menit lagi ya? 8.30 detik. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, kita diskusikan. Dipersilakan. Oh, tak ada. Kita lanjut. Nah, sambil Bapak Ibu memikirkan, nah, kita lanjut. Jadi begitulah dalam hidup ini, bahwa kadang masalah itu bukan di kita, masalah itu bukan di orang, tapi di kita. Sekarang kita harus cerdas mendeteksi masalah. Dalam hidup itu gitu tuh. Saya tuh kadang ngaji tuh, rasanya kalau mau pergi ngaji itu jalan tuh sempit kali rasanya. Kenapa? Karena saya buru-buru. Apalah bapak ini, jalan. Nah, makanya kalau kita lagi buru-buru agar bisa tenang, istighfar yang banyak. Ini lagi buru-buru nih, tenang. Ya udah gitu aja. Kalau emang sampai, selamat, alhamdulillah, rezeki kita untuk isi kajian. Kalau emang udah terlambat, ya udah balik. Berarti itu takdir terbaik. Ya gitu kan ke diri itu, tidak perlu kita. Akhirnya kita gelisah. Gelisah itu tidak nyaman. Akhirnya nanti orang mau ngajak ngomong, kita udah bad mood, kita semuanya tidak akan nyaman kalau masalah itu sudah ada pada diri. Sebab itulah dalam catatan-catatan sejarah orang-orang hebat di dunia ini, misalnya sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi tak usahlah kita sebutin, memang Nabi orang yang paling tenang. Misalnya Ali bin Abi Thalib nih, satu waktu dia jalan dengan sahabat yang lain, kawannya Ali ini, jalan, nampaklah bangkai anjing yang sudah jadi bangkai. Anjing ini memang dah jelek lah predikatnya. Jangankan dia jadi bangkai, hidup aja jelek. Nah, karena jeleknya itu, maka ibu nak mau dipersamakan dengan anjing. Padahal anjing ini dalam catatan-catatan keilmuan adalah hewan paling pintar. Anjing ini hewan paling pintar, paling setia. Maka pula lah oleh para ulama tafsir mengapa disebutkan kata anjing ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi kan. Anjing itu menjaga pintu gua itu tertidur sambil posisi siaga. Jadi gini posisi anjing depan gua. Padahal dia tidur. Kalau orang kita suruh itu, awak tidurlah. Itu kan. Ini saking setianya anjing itu. Tapi anjing ya punya nilai predikat yang jelek. Ada kontes anjing di Malaysia. Anjing ini bisa membedakan antara CD palsu dan CD asli. Ayo bayangkan Pak. Kalau ganja mungkin bisa diciumnya, nah. Kalau CD gimana tuh? Sehingga dia dijual dengan harga yang sangat fantastis, keren. Mau enggak ibu dipersamakan dengan anjing? Cantik kali ibu-ibu kayak anjingnya. Tentu enggak mau kan? Karena anjing ini memang dah kadung jelek predikatnya. Nah, anjing inilah yang mati. Sudahlah predikat yang jelek, mati. Ketika Ali ketemu bangkai anjing ini, maka Ali tadi langsung duduk menengok anjing. Lalu dia tersenyum. Kawan-kawannya protes, Li katanya,
Ngapa kau tersenyum pula nengok bangkai? Tentu ahli dipanggil Li, nak. Li, ngapa kau tersenyum? Itu kan anjing, ngapa pula kau tersenyum nengok bangkai anjing? Anjing itu kan jelek, dah bangkai lagi bau. Apa kata Ali? Aku benar-benar dapat merasakan rahmat Allah pada anjing ini. Rahmat gimana kata kawan-kawan? Cobalah kalian tengok anjing ini, giginya putih, padahal dia nggak pernah gosok gigi. Enak. Benar ada bapak nengok anjing? Anjing itu makanannya kotor, tapi giginya memang Allah ini hebat kali kata Ali. Makanan jelek, tapi kok enggak rusak giginya. Putihlah lagi giginya. Memang hebat Allah. Jadi Ali ini di tengah kejelekan yang banyak itu masih nampak sisi, wah ini keren kali ini. Nak. Kita ini kadang disitulah masalahnya. Di tengah sesuatu yang banyak itu, yang jeleknya nampak. Ini yang diceritakan oleh Buya Hamka. Ada orang bertanya, Buya, awak kemarin pergi umroh, Buya. Aduh, rupanya betina-betina yang elok di Makkah, Buya. Itu dia nampak dia. Entahlah, ambolah bolak-balik situ tidak ada nampak dah tu Buya. Cuma mana tu awak jumpa Pak Buya? Itulah masalahnya kata Buya. Ambo petang ke Amerika. Kata orang banyak di situ, ndaklah ada jumpa ambo ini. Dah itu yang mau cari dah. Nyu kadang kita kok mau berjumpa dengan komunitas kita. Ini jadi kita ini ketemu ini. Jadi kata Buya tadi ya itu tadi. Kalau yang saya cari ke Amerika itu kebaikan, maka saya akan ketemu dengan kebaikan. Jadi kamu walaupun pergi niatnya untuk kebaikan, tapi yang dicari kejelekan ya ketemu. Nah, jadi Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, sepertinya hati kita itu macam magnet ya, dia akan bertemu dengan magnet yang bersesuaian dengan dirinya. Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, untuk itu mari kita selalu menata hati agar hati ini bisa selalu bisa tenang sehingga kita bisa bahagia. Sama dengan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Pak Imam, itu tadi yang ngaji sama engkau itu, si Anu itu tidak suka sama engkau. Di belakang kau dia jeleknya itu. Aku tahu itu. Kata Imam Ghazali, ya udah enggak apa-apa. Kata Imam Syafi'i, dia udah enggak apa-apa. Kalau ada orang tidak suka ke kita, itu bagus aja. Kok bagus loh Pak Imam? Ya kalau ada orang nggak suka kita, minimal dia tidak utang kita. Nah, kadang kawan nih gini, dia tidak suka kita, ya udah enggak apa-apa. Berarti dia tidak akan minta utang ke kita. Kawan ini baik-baik, ini baik-baik dengan kita. Ujung-ujungnya apa? Pakai satu lebak nih. Konai juga, Pak. Enak. Jadi sebenarnya yang baik, baik. Yang tidak baik pun bisa ditengok sisi baik. Ya kayak gitu. Sehingga hidup ini tenang. Itulah tadi kata Syekh Nawawi, rumus bahagia, maka tenangkan hati, karena musuh utama kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan dua resep kebahagiaan ini. Semoga kita benar-benar dapat mengikhtiarkan diri kita menjadi orang yang bahagia, insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua yang baik. Setelah ini Jadi ya Akrom. Oh di BRK mana Pedi? Menara. Oh di Menara ya. Divisi sama Pak Tengku dulu. Sama siapa? Tengku Irawan. Oh